warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosbud Kreatif Media Podcast bersama saya Hendra. Kita sekarang ditemani oleh Kanda Hendro, di mana kita akan mengenang sejarah HMI di Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya apa kabar Kanda Hendro? Alhamdulillah sehat. Salam sehat untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi mengenang sejarah HMI di UNESA ini, sebelumnya saya ingin bertanya Kanda, kira-kira proses mengenal HMI terutama Kanda pada waktu itu seperti apa Kanda? Iya, sebelumnya saya akan bercerita begini. Ya, istilahnya sebenarnya dulu di era tahun 2003 di sini HMI di Indonesia itu vakum. Sebelumnya saya belum tahu kalau vakum ya, tapi kami ada teman bertiga, saya yang duanya itu dari jurusan matematika, yang satu matematika, yang dua geografi sama saya. Nah itu berinisiatif dengan polosnya ya, karena kebetulan dari daerah, yang satu dari Ponorogo, yang satu dari Madiun, yang satu dari Tulungagung. Ngobrol-ngobrol dengan polosnya, bahasanya ayo kita berorganisasi, hanya begitu. Tujuannya apa? Hanya untuk belajar manajerial keadministrasian pada awalnya. Muncul kemana kita harus belajar? Bingung, muter sampai bingung, istilahnya. Pernah ada yang mendengar kalau organisasi yang bagus itu HMI, ada yang bercerita begitu. Nah, HMI di mana? Di Indonesia tidak ada saat itu. Tidak ada saat itu. Tidak ada yang bercerita, tidak ada HMI, tidak ada. Nah, kami yang dua, saya dan yang dari Madiun, ini itu juga di Indonesia kan ya? Iya, Indonesia, dari jurusan matematika ya. Nah, itu LK ngikut ke UNER di bawah LK satunya Fakultas Fisip ya dulu. Nah, di situ. Nah, ketika di UNER kami ditolak. Ternyata di Indonesia masih ada komisariat. Nah, berkaitan delegasi terkaitan di situ. Nah, akhirnya ya kami tidak tahu, dibantulah oleh teman UNER untuk dihubungkan dengan salah satu pengurus ya. Dulu masih ada beberapa orang yang aktif atau mahasiswa. Setahu saya hanya dua ya yang aktif. Jadi dibakukan, tapi ini ya tidak ketua, tidak apa istilahnya mau ketika ada acara di cabang ya yang dari Indonesia ya dua orang ini. Cewek-cewek ini kebetulan. Di situ akhirnya ya digaransilah ini dari UNESA, titip untuk di Visip. Nah, setelah LK1 selesai kami berdua, 1 minggu kita bentuk komisariat. 1 minggu dengan teman. Iya, dengan teman ini gabungan dengan yang dua cewek yang apa ya, yang dulunya ya sebelumnya ada itu yang istilahnya menjaga komisariat Sosbud lah istilahnya, karena ya hanya menjaga. Nah, di situ kita bentuk dan kebetulan kita pilih ketuanya adalah saudari Nuvianti dulu itu. Itu dari mana Mas? Dari sastra Jerman. Jerman. Kalau angkatannya kalau tidak keliru ya angkatan 2001 ya. Yang jelas lebih senior dibanding saya. Nah, jadi saya berceritanya ya pasca itu, tapi sebelum 2003 sebelumnya saya tentu tidak bisa bercerita, hanya mendengar ada korkom, ada beberapa komisariat. Detailnya nama komisariat tentu masih bisa dilacak kepada salah satu dosen, yaitu di Fakultas Sastra ya, bahasa ya. Nanti tindak lanjutilah dari teman-teman, dari adik-adik untuk bagaimana sebenarnya kronologisnya untuk di Indonesia ini. Nah, kebetulan kalau saya tahunya ya sudah bernama sosial budaya. Kebetulan komisariatnya ada di Lidah dulu. Nah, di Lidah. Ya, di Lidah. Tapi kebetulan yang aktif itu dulu itu kan di Lidah ada ya, yang aktif kita tahu 2 orang. Terus ada agak senior ya, dulu itu akhirnya datang, juga cewek. Ini orang dari Galek ini. Dari Galek datang.
ikut mau istilahnya mengembangkan lagi, menumbuhkan kembali HMI. Nah, di UNESA seiring ada LK ini kita tambah lagi LK. LK kita istilahnya mengadakan LK itu pertama kali sudah mampu mengadakan LK. Nah, sebelum melaksanakan LK 1 karena kepengurusannya ada komisaratnya ini ada di lidah dan di ketintang, maka ya bahasanya ada ya tempat koordinasi akhirnya dibagi dua tersebut, ada di lidah dan ada di ketintang. Nah, tapi itu namanya masih sosbud kan? Sosbud satu. Ya tetap satu, itu sosbud sosial budaya. Nah, secara aktivitas HMI saat itu bersinergi dengan teman-teman ormek yang lain, dengan IMM, dengan PMII, dengan GMNI, ini yang lebih dinamis kan di ketintang. Yeah. Nah, sehingga kami lebih banyak berdiskusi, lebih banyak sering ketemu dengan teman-teman ormek, sehingga di ketintang tentu semakin anggotanya semakin banyak. Nah, tapi di lidah apakah tidak ada? Ada. Nah, setelah satu periodenya Mbak Nuvianti itu selesai, maka sebenarnya sekretaris pada yang ketua umumnya saya itu ada dari bahasa juga. Anak dari Kediri di sini. Ini kelihatannya ya kurang muncul sekarang. Saya sendiri ya saya berharap melalui media ini ya istilahnya secara pribadi ataupun lembaga saya memanggil lah dari teman-teman, dari senior-senior saya, adik-adik saya atau seangkatan saya yang yang dulu seperjuangan merintis istilahnya ya kita sebutlah Lafran Panenya UNESA lah di era 2003 ya istilahnya 2003 2004. Mari gabung lagi ke adik-adik, ini rumah kita HMI. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi bukan adik-adik? Siapa lagi bukan Kanda Yunda yang merawat nantinya? Yeah. Nah, di sini ini saya harap nanti dengan media ini entah istilahnya ada respon untuk setidaknya mungkin kehilangan kontak dari adik-adik ya. Maulah untuk menunjukkan diri atau mungkin komen lah di medsos ini, komen ini saya ya di podcast ini saya alumni ini, nah ini nomor kontak, nah sehingga bisa terhimpun kembali yang dari sisi alumni ya, karena seperti apapun dengan niatan yang baik saya pikir dengan kebesaran HMI yang pasca kepengurusan saya dulu itu terus berkembang dengan dinamika di masing-masing zaman lah kalau saya menyebutnya ya. Nah, kembali ke masa zaman saya ya, istilahnya zaman saya, memang di HMI dulu itu hanya terbatas jumlahnya. Jadi saat kepengurusannya ketumnya Mbak Nuvianti itu anggota real itu ya sekitar 10. Real 10 tersebar di mana ya, lidah itu terdeteksi ada 3, di ketintang itu ada 5 ya, ada 5 berarti 8 ya, berarti sekitar 8 ini. Nah, ini memberanikan diri untuk mengadakan LK ya generasi pertama itu ya kita patut bangga ya. LK generasi pertama itu tahun berapa deh? Berarti ya tahun LK 2004 ya LK pertama, karena saya masuk 2002 baru kepengurusan 2003, berarti LK-nya di 2004 ya awal. Nah, lahirlah beberapa aktivis HMI yaitu yang sebenarnya menorehkan sejarah yang baik di UNESA ataupun di luar UNESA yang saat ini salah satunya yaitu Adinda Adam Rusdi yang saat ini menjadi terpilih menjadi Dewan Provinsi, yang salah satunya adalah juga Adinda Coko yang ada di Tuban, sempat juga menjadi Dewan di Kabupaten Tuban, dan banyak lagi ya seperti saudara siapa itu istilahnya generasi dulu itu yang terlihat ya itu, dan kalau tidak keliru itu generasi pertama itu siapa yang di PBA Yayu itu termasuk generasi pertama seingat saya itu ya. Yayu itu termasuk generasi pertama LK yang ada di UNESA. UNESA nah, ya mohon bagi
saudara-saudara kita lah, Kanda, Yunda, Dinda yang posisi ber-HMI di era 2004 ke atas lah, atau 2000 sekitaran itulah itu. Mari kita berhimpun kembali di UNESA dengan Kopkahmi UNESA, sehingga nanti bisa tumbuh kembang kembali HMI yang ada di UNESA. Nah, itu sekilas sejarah. Nah, sekilas sejarah terkait munculnya HMI kembali di UNESA ya. Jadi munculnya di era itu. Nah, terus posisinya pada era saat itu, posisi HMI di mana? Dipandang seperti apa oleh ormek-ormek yang lain? Nah, dengan keberadaan yang sangat terbatas dan yang sangat jumlah manusianya, jumlah mahasiswa juga terbatas, tentu dari sisi waktu kita ya harus memaksimalkan. Tapi kita dari teman-teman orang yang lain, alhamdulillahnya bisa menyambut dengan baik, dan kita juga ikut bergabung dengan baik. Jadi bisa dikatakan muncul kembali dalam 1 tahun atau dalam kepengurusan pertama itu pun dalam hal kancah perpolitikan kampus sudah diperhitungkan. Jadi dalam perpolitikan istilahnya menjadi ketua ospek fakultas, ketua istilahnya menjadi istilahnya dinamika perkampusan lah, perpolitikan itu HMI sudah menjadi diperhitungkan. Itu baru lahir ya. Nah, walaupun anggotanya sedikit, tapi kita memang membuat jargon bahwa HMI di sini adalah organisasi intelektual, organisasi kualitas bukan kuantitas. Sejak awal kita jargon seperti itu. Jadi hampir rata-rata, bahkan semua, ingat saya ya, seera saya itu mahasiswa lulus 4 tahun setengah. Karena kita buat jargon kita aktivis, ayo kita berlogika terbalik, aktivis tidak harus molor di situ. Nah, di sini alhamdulillah mampu membuktikan. Ada yang dari teman saya yang di geografi itu 3 tahun setengah, tapi rata-rata 4 tahun setengah. Nah, di sini ini istilahnya bisa mungkin menjadi motivasi terkait perkembangan HMI yang ada di Indonesia. Tentu saya tidak lupa dengan senior-senior yang setia setiap saat kami curhati, membimbing kami, walaupun itu terbatas. Ya, inilah adik-adik yang mungkin dulu nakal ya, ini istilahnya HMI yang dulu nakal, sehingga hingga saat ini HMI di Indonesia bisa eksis, bisa terawat lah. Itu tentu tidak terlepas dari doa-doa senior-senior kita. Ya. Oh ya, bicara terkait kualitas nih. Pada saat itu kan tadi Mas Indro bilang bahwasanya kuantitas pada saat itu kan bisa dikatakan minim gitu. Iya. Nah, terutama kan ini di masa kepemimpinan Mas kan, kalau tidak salah Mas kan pernah menjabat menjadi ketum komisariat kan pada saat itu. Itu kira-kira tahun berapa, Mas? Untuk ketum pada posisi saya itu di 2004. 2004. Ya. Nah, kira-kira untuk meningkatkan pamornya HMI dengan kuantitas yang sedikit itu, ya kan? Itu kira-kira cara Mas pada kepemimpinan Mas itu seperti apa, Mas? Ya. Ini bagi saya sebenarnya rahasia ya. Sebenarnya rahasia. Tapi ya karena ilmu kita tebar sajalah. Mudah-mudahan bisa untuk kompetitif yang baik, karena saya sendiri tanpa dulu saat saya menerapkan dengan pola kepemimpinan saya dengan pengurus yang lain itu dikatakan sudah beda dengan HMI yang sebelum-sebelumnya. Mengapa? HMI sebelum-sebelumnya itu agak keras dan kurang humanis ya. Kalau saya menangkap saat itu ya, istilahnya keras dan semi militer lah istilahnya, perintah junior dan senior itu ada istilahnya. Nah di situ, tapi itu sudah generasi kan sudah vakum ya, saya tidak bisa bercerita itu generasi keberapa, saya tidak bisa bercerita. Nah tapi dari teman-teman ormek yang lain ya, ekstra kampus yang lain itu sudah menyatakan pola HMI saat ini lahir beda. Nah sehingga
Karena apa? Yang mungkin menyebut bedanya, kita membuat formula baru. Karena kita awal dan anggota masih kecil, kita mencari kader yang sudah mateng. Ojo sing anyar begitu. Jadi sasaran kita LK1 justru mahasiswa LK3. Sehingga mahasiswa sudah ada pilihan. Sudah pernah coba-coba lah mungkin di orpek yang lain, ini sudah pernah coba-coba. Sehingga kita memang sasak yang posisi sudah semester 3 untuk kader pertama LK1. Apakah tidak boleh mahasiswa baru? Boleh. Tapi prioritas kita adalah pada mahasiswa yang sudah semester 3 saat itu. Dengan penguatan analisa, ini mahasiswa sudah hidup 1 tahun dalam kampus. Setidaknya sudah bisa menentukan pilihan. Kalau ber-HMI berarti ya ber-HMI tenanan, kalau tidak nanti pasti keluar. Begitu saja. Nah, alhamdulillah dibuktikan dengan LK kita mendapatkan 25 mahasiswa, itu yang bisa aktif ada 15. Baru ini motor kita agak cepat. Dengan ada tambahan 15 anggota baru ini motor kita agak cepat. Sering diskusi-diskusi. Nah, untuk meningkatkan kualitas tentu yang paling berat adalah mengupgrading. Dulu diskusi itu hidup. Jadi kita paksa anggota itu membaca buku, entah buku dongeng, buku apa, besoknya bercerita di situ. Dan itu real kita lakukan. Ya, tapi dituntut juga situasi dulu dengan ormek yang lain itu juga dinamis ya. Jadi kalau kita di HMI itu untuk masuk kampus itu punya dulu fokus ya, fokus forum silaturahmi dan studi ya, fokus. Teman-teman yang lain ada sekak, ada apa. Nah, ini media panel kita di dalam kampus dengan ormek yang lain. Nah, ini salah satunya ya. Jadi sehingga ya apa? Tuntutan untuk menambah pengetahuan itu ya sisi lain lingkungan situasi ya mendukung ya. Tapi saya kembali kepada kepemimpinan saya dan teman-teman yang jelas dalam peningkatan SDM anggota kita yang sering kita gunakan adalah upgradingnya dan diskusi dulu itu menggunakan musola pasca. Yang sering mendampingi di situ dulu ada yang kita sambati adalah Prof Aminuddin, itu yang sering sudah pakai di pasca saja. Nah, di situ itu kita diskusi internal, kalau itu internal HMI saja di situ internal, maka diskusi di situ untuk konsep-konsep apa di situ. Dan itu terlepas ada agenda atau tidak. Ketika sudah dijadwalkan posisi jadwal rapat bulanan tanggal, walaupun tidak ada jadwal ya datang. Entah di situ nanti serba-serbi ngobrol dengan munculkan beberapa ide. Itu sudah pengurus atau masih Pengurus. Jadi kan biasanya kan ada rapat bulanan, mingguan, harian. Tapi yang posisi bulanan ini kita pastikan kalau sudah dijadwalkan hari Jumat di minggu ketiga tiap bulan. Ya ini harus walaupun tidak akan ada agenda. Mungkin tidak punya agenda, tetap kumpul situ. Jadi sebuah konsisten istiqomah dalam hal sebuah pertemuan itu kita jaga betul di situ. Yang dari lidah dulu sampai naik angkutan, kita juga ke lidah itu pernah. Jadi sering gantian di situ. Nah, sehingga disinilah kita bentuk karakter dengan harapan menggunakan logika terbalik tadi. Yolek jenis aktivis yang selama ini adalah molor, kita harus mampu membuktikan apa istilahnya HMI tidak molor. Di situ HMI IP-nya cenderung jeblok, kita membuat logika IP-nya juga bagus. Alhamdulillah dari sekian angkatan saya itu ya rata-rata 3. Artinya ya kita memang kita motivasi di situ. Jadi bahasanya ya kuliah dan organisasi itu sama-sama tanggung jawab. Kalau saya dulu itu membuat logika begitu. Kalau kuliah itu tanggung jawab pada orang tua kita harus pintar. Kalau organisasi itu tanggung jawab pada diri kita sendiri karena kita suka. Nah di situ. Jadi harus jalan. Nah IP-nya jelek, molor, ditekoni orang tua, ditekoni bapak ibu kok lama. Nah, ini menjadi beban sendiri dalam keluarga. Dulu kajiannya demikian. Nah, kembali lagi kepada pola-pola kami dalam hal pengembangan SDM,
terkait dengan pola keorganisasian ya, upgradingnya kita kuati, diskusi. Terus yang kedua, kita pengurus inti itu harus ada. Pengurus inti setidaknya ya pasti jelmaannya adalah ketua. Ketua harus mampu membaca potensi alamiah anggota. Di situ tidak semuanya suka membaca, tidak semuanya mau diajak berpolitik kampus. Ada yang suka main proposalan. Ada proposalan itu lomba ya, olimpiade. Apa ya dulu itu fiktif pekan karya ilmiah mahasiswa. Duduk sing Pimnas. Biyen jenenge dulu apa ya namanya. Pokoknya iku ya. PKM ya, pekan karya ilmiah mahasiswa. Nah, di situ. Kita sempat di situ pun akhirnya memfasilitasi juga bagi mahasiswa anggota kita yang suka penelitian, maka kita fasilitasi. Dan buka latihan penyusunan proposal untuk umum, anggota melu untuk umum, tapi proposalnya ini kita kelola. Itu kalau dulu ini terjadi di FIS, ya. Sehingga proposal ini dulu itu ada beberapa yang daftar, tapi tidak dari HMI, tapi kita membuat hal itu ada sebagai terobosan. Proposal yang bagus kita ambil, kita poles, kita masukkan ke Lemlit. Itu tembus juga. Bisa untuk kegiatan. Nah, di situ. Nah, juga ada yang istilahnya akhirnya ke Lemlit, kalau tidak salah itu sampai ke mana ya? Menjadi kelihatannya sekarang itu ngajar di SMP Bayangkara kelihatannya. Itu ada yang dulu itu yang fokus pada posisi proposalan itu di situ. Cewek ini. Nah, ini kalau ketemu Mas Adam kok iso cerita iku sapa sing ketemu sing senengane kayak proposalan niku cewek. Nah, di sini jadi setidaknya pengurus ini mampu menganalisa potensi alamiah anggota. Kalau saya dulu menyebutnya adalah kita buat bakat itu atas dasar seleksi alam. Kalau memang ada yang niat menjadi BEM, dulu kan belum BEM, kita tidak kuat jadi BEM, mau anyar. Jadi 2003 berdiri, hidup kembali lah, bukan berdiri ya, hidup kembali. 2004, 2005, 2006 ya Coko itu jadi BEM itu ya. Ya dari kader LK1 ini selain posisi SDM-nya memang sudah memiliki bakat, ya kita bagi peran. Dulu itu ingat betul saya, karena Coko itu yang akan menjadi BEM, ya kita poles. Ya istilahnya kita pesen lah, bukan poles, karena dia sudah bisa dalam posisi berorganisasi. Disiapkan, yo performan lah minimal. Performan ojo sing istilahnya, yo sing sopan. Karena kepemimpinan dia menunjukkan performan pakaian itu yang sopan. Oh iya Mas, kan bicara terkait menyiapkan kader ini kan pasnya ada proses. Ya. Jadi pada zamannya Mas menjadi ketua komisariat, untuk merawat perkaderan itu seperti apa Mas? Kan mengingat itu kan bisa dikatakan sudah lumayan banyak kan untuk kadernya kan itu. Ya. Itu kira-kira seperti apa? Soalnya kan tadi kayak muncul kader-kader yang terbaik kan bisa dikatakan Mas Coko atau juga Mas Adam Rusdi kan gitu. Ya. Itu kira-kira seperti apa Mas? Yang jelas dari seangkatannya itu adalah memiliki tersendiri forum diskusi. Jadi dia posisi anggota, kalau saya pengurus. Jadi anggota ini pun sendiri istilahnya secara saiki grup WA tanpa pengurus. Jadi ngerasani pengurus, ngerasani ketua nih, ngono ki oleh. Nah, contohnya ini. Jadi dari anggota-anggota salah satunya dia memiliki forum diskusi tersendiri di situ. Dan itu inisiatif ya. Nah, setelah itu kita selaku istilahnya pengurus, ibaratnya ya tinggal merawat. Ini arahnya kemana, potensinya kemana. Contoh dulu ya, saya contohkan itu contohnya. Posisi Coko akan diprospekkan, dan yang prospek ini jangan nekat, ya harus dilihat peluangnya. Artinya, Coko posisinya di BEM, oke. Ya ada. Itu BEM apa Mas? BEM universitas. Ya. Tadi dia berangkat dari fakultas ekonomi. Nah, baru saudara Adam ini ya kita istilahnya rembukan, kamu harus yang meneruskan di HMI.
Jadi jangan dicampur aduk ketua HMI juga ketua BEM. Nah, ini wis bagi saya kurang apa ya? Kurang profesional dalam hal manajerial sebaran anggota. Nah, di situ. Nah, hingga ya alhamdulillahnya di sini dari kemarin entah terpaksa atau tidak, ya apa istilahnya bisa dilaksanakan. Mungkin yang agak terpaksa ya saudara Adam lah. Wah, harus ada pilihan. Terpaksa harus menjadi ketua komisariat kalau sebenarnya itu. Nah, di situ. Nah, sehingga alhamdulillah bisa dirasakan berikutnya ya seperti diteruskan oleh saudara Andi Mariono, terus Hamid. Sebelum Andi itu Hamid ya, Hamid. Nah, macam ini sebenarnya banyak kader-kader HMI yang sudah kembali ke daerah. Itu yang potensial. Ya, monggo. Sekarang melalui media ini kita berhimpun kembali lah. Kalau belum terkoneksi, belum terdeteksi, ya setidaknya mau memberikan nomor kontaknya lah. Melalui siapa atau melalui dari mana agar bisa terjaga silaturahminya untuk HMI dan kami UNESA. Ya. Oh iya Mas, selanjutnya kan tadi kan Mas bilang bahwasanya dulu kader-kader bahkan sebelum menjadi pengurus itu kan bisa dikatakan sudah aktif, sangat aktif bahkan sehingga melakukan pergerakan-pergerakan sendiri dan bisa dikatakan itu berbanding terbalik dengan keadaan saat ini Mas. Jadi di sekarang ketika teman-teman ini tidak ada yang menjembatani, ya kan tadi kan kalau tidak salah saya mendengar bahwasanya ini tanpa dijembatani pun kader-kader dulu itu justru malah lebih aktif dan bisa dikatakan mengkritik kepengurusan. Sekarang itu tidak. Dan bahkan saya kira keberanian itu bisa dikatakan hilang. Nah, kira-kira nih Mas, pada zamannya Mas dulu dan mungkin barangkali bisa kita terapkan nih di zaman kita sekarang. Itu seperti apa Mas kira-kira? Kalau saya tertentu kembali kepada posisi pribadi ketua. Terus terang kalau saya. Keterbukaan ketua bagaimana? Apakah tidak ada sejarah saya akan digulingkan? Ada. Jadi ketua. Sah-sah saja. Boleh. Kan begitu. Kita terbuka. Dan jangan pernah menyalahkan, jangan mencurigai ketika ada anggota yang berdiskusi tanpa pengurus. Di sini lemah ini nanti ketika ada anggotanya ngopi kerumpul-kerumpul, ini dianggap rasanya pengurus ya, ngarani ketua nih. Bagi saya itu bukan sikap ketua yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi mulailah dari, karena ya selaku ketua ini sebenarnya kan berprinsip pengayom, pelindung. Intinya lebih ke arah memfasilitasi, mendukung, mengayomi. Dan keterbukaan hati lo ya, bukan keterbukaan dalam berstatement, tapi ini hati. Karena kadang berstatement diskusi di sini dia tidak apa-apa, tapi ternyata hatinya yang ngecing. Ini yang jangan ada di situ, karena ini juga akan mengkerdilkan sebuah anggota berikutnya. Jadi logikanya sebenarnya pengkerdilan sebuah organisasi itu dimulai dari siapa? Anggotanya apa pengurusnya? Kan itu cara logika terbalik. Nah, ini mohon dipikirkan. Maka saya memberikan sikap kebebasan anggota-anggota kami dulu. Silahkan diskusi tanpa pengurus pun boleh. Pengurus siap dikritik. Dan yo legowo. Sakjane yo mangkel ketika akan digulingkan dulu itu yo mangkel. Tapi pernah terjadi Mas. Tapi ya harus posisinya kita karena organisasi ya posisinya ya harus mana argumennya, mana dasarnya. Yang terpenting kita dasari dengan keterbukaan dan sah membuat kritik, membuat kegiatan tanpa pengurus itu boleh. Jadi hal dulu itu tanya sajalah pengalaman pada eranya Saudara Adam, Saudara Coko, Hamid. Ini cenderung saya lihat semuanya memiliki jiwa-jiwa berani untuk diskusi secara mandiri. Nggak tahu kalau itu faktor apa yang dari pribadinya ya. Tapi yang saya bisa sampaikan yang saya rasakan karena saya selaku ketua. Maka ya itulah beri porsi. Yo ojo gopok nesunan.
Ojo kopok maran, ojo kopok nyalah-nyalah. No, paling penting ini ketika akan hari H-1, H-jam akan ada kegiatan. Jangan sekali-kali kalau itu tidak fatal melakukan sebuah masukan perubahan. Contoh ya, wes ini sedikit saya contohkan. Akan ada kegiatan LK tanggal 3, contoh. Tanggal 2 malam usulkan melakukan perubahan, tidak mungkin. Ini sebenarnya sah, tapi apakah pas dalam hal penempatan sebuah ide, sebuah usulan tersebut? Nah, pola-pola keorganisasian seperti inilah monggo ditumbuh kembangkan. Kalau saya berceritanya seperti itu, era dulu seperti itu, gitu ya. Ya Mas, mungkin di akhirnya kan, saya ingin bertanya terkait kesibukannya Mas nih untuk saat ini. Ya, kesibukannya ya apa ya? Kesibukannya sekarang ada di Kabupaten Tulungagung kan, begitu kan? Nah, ya kebetulan diamanai lah dari sistem pemerintahan atau apa istilahnya. Yang jelas amanah ini dari Allah melalui media-media senior, melalui media-media yang lain, teman-teman yang lain, menjadi salah satu penyelenggara yaitu Bawaslu di Kabupaten Tulungagung. Ya, situ ya. Jadi monggo nanti adik-adik yang khususnya HMI di UNESA yang asal mungkin sekitar Tulungagung lah, Mataraman, bisalah komunikasi dengan kami. Mungkin ya sebatas ngopi, sebatas apa, sharing diskusi, itu sangat kami tunggu. Karena yang mungkin bisa lebih mudah untuk mendeteksi itu ya yang dari sini saat pulang rumahnya di mana. Tanyakan begitu istilahnya. Rumahnya HMI UNESA di Tulungagung itu di mana? Nah, monggo. Ini ada base camp di sana ya istilahnya, tempat kami untuk kumpulnya teman-teman HMI salah satunya, tapi ya untuk umum lah, untuk umum tapi bisa untuk berkreasi, menyalurkan kreasi ya di situ. Oke Mas, mungkin untuk pertemuan kita ini bisa kita cukupkan. Jadi terima kasih atas penyampaian tadi. Semoga dari penyampaian Mas tadi bisa menjadi gambaran lah terkait sejarah HMI terutama di UNESA seperti itu. Jadi mungkin barangkali bisa kita cukupkan dan bisa saya tutup. Dan sebelumnya terakhir Mas Indi, bisa memberikan pesan untuk sekarang dan juga untuk ke depan untuk kader HMI. Ya. Jadi kalau singkat kata itu kan buat kita semuanya, khususnya di HMI, berorganisasi seutuhnya dalam penerapan jiwa Pancasila dan NKRI juga seutuhnya. Itu saja. Oke, terima kasih Mas. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini bisa kita cukupkan. Kurang lebihnya terima kasih Mas Hendro. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai. Selamat bertemu di Sosbud Kreatif Media selanjutnya.